Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas keadaan Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali via kelas online Zoom ini untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan, salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Seperti biasa, kajian Ba'da Subuh ini akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu 45 menit pertama, yaitu sesi untuk pemaparan materi yang dibawakan langsung oleh Ustadz Maimun Fauzi dengan tema fikih kuantum ikhlas. Lalu di 15 menit selanjutnya akan dibuka kesempatan untuk kita dalam sesi tanya jawab jika kita memiliki pertanyaan nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Maimun Fauzi. Sampai dulu, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wa hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi la'alakum turhamun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, pengurus Masjid Indonesia Frankfurt, Mas Tito dan teman-teman, moderator, Mas Angga, para hadirin hadirat semua. Di sini ada Mas Abid, ada Mas Tengku Azlansyah, Mas Imam Ustadz Abdul Munaim, Mbak Rina, kemudian ada Mbak Sufiyati, ada Mbak Uwi atau siapa itu, Mbak Uwi atau Mas Uwi, dan mustami'at yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum kita mulai, adalah kita membaca Fatihah untuk mu'allif hadzal kitab. Dan untuk para guru kita, orang tua kita, serta saudara-saudara kita, pasangan kita, orang-orang yang kita cintai, yang mendukung kita di dalam al-haq, sehingga kita tetap dalam jalan kebenaran ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan untuk menambah keutamaan majelis karena ini membahas kitab-kitab hadis berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW. Mari kita membaca sholawat bersama-sama. Sholawat badar aja. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil bad ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bagja, istilah kalau orang Jawa itu orang-orang yang beruntung dunia maupun akhiratnya. Karena orang yang mendasari tingkah lakunya kepada agama atau kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahalanya bagi orang-orang yang melakukan sesuatu dengan ilmu. Tapi sebaliknya, marilah kita khawatir kalau sesuatu yang kita lakukan itu kurang ilmunya. Karena di dalam satu riwayat yang dihadirkan oleh atau diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu an, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bih. Barang siapa yang tidak mencari pemahaman di dalam
agama, ya tafaqquh fiddin lam yubalillahu bihi, maka Allah tidak akan memperdulikannya. Artinya nilai pahala yang kita lakukan atau nilai ibadah yang kita lakukan itu ada kekurangannya. Marilah kita untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ada sebuah hadis, ada dua amalan yang sebetulnya kalau amalan itu dilakukan, setan bukan hanya menjauh tetapi menjerit kemudian mendekati pingsan. Kalau orang baca Quran gitu, Quran, setan itu hanya menjauh saja. Setelah orang itu selesai baca Quran, setan itu akan mendekat. Ya. Kemudian kalau ada orang zikir gitu, setan itu hanya menjauh. Atau godaan di dalam hati itu menipis, tetapi setelah zikir itu selesai, maka tiupan itu di dalam hati menjadi kuat. Kalau ada azan, setan itu lari, gitu kan. Tetapi ketika azan datang, maka setan itu mendekat lagi. Tetapi ada dua amalan yang apabila kita lakukan, maka bukan hanya setan itu menjauh, tetapi setan itu menjerit dan meraung-raung dengan keras. Saking meraung-raungnya dengan keras itu, sampai setan itu mendekati pingsan istilahnya. Apa dua amalan itu? Dua amalan yang setan itu bukan hanya menjauh, tapi meraung-raung nangis luar biasa. Yang pertama adalah orang yang menikah. Jadi orang menikah itu, melihat orang menikah, setan itu dia meraung-raung dengan keras dan menjerit gitu. Betapa tidak segala upaya yang telah dia goda ketika orang itu sendirian. Ketika orang itu masih single gitu, pikiran-pikirannya mudah digoda. Hatinya mudah diombang-ambingkan. Perasaannya mudah di kesana kemarikan gitu. Hatinya itu mudah galau, mudah sebagainya. Setan itu mudah masuk. Tapi begitu orang itu kemudian menikah, maka hatinya menjadi mantap. Bahkan agama itu sampai dikatakan setengah nikah itu setengah daripada agama. Pahala orang yang menikah itu lebih utama daripada ketika orang single. Kalau orang sholat jamaah, istilahnya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, kalau orang sholat itu sendirian, sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bisab'in wa ashrina darajah. Orang sholat berjamaah itu lebih utama, afdhalu min sholatil fardhi, lebih utama daripada sholat yang sendirian, bisab'in wa ashrina darajah, dengan 27 derajat gitu. Jadi orang yang single atau orang yang sendirian sholat itu ketika dibandingkan dengan orang yang berjamaah, maka orang yang berjamaah itu 27 kali lipat mendapatkan pahalanya. Maka kata Ibnu Jauzi, orang yang menikah meskipun dia sholatnya itu sendirian, apalagi kalau sholatnya itu berjamaah, maka sholatnya itu jauh lebih utama daripada ketika dia single gitu. Karena dia mempunyai sifat separuh agama lengkap dan separuh agama yang dia miliki di luar atau dari istrinya, atau karena pernikahan itu jadi setengah menjadi lengkap. Maka nilai pernikahan itu membuat ibadah itu berkali lipat. Bahkan Imam Ibnu Jauzi mengumpamakannya itu seperti orang sendirian dan orang ketika sholat berjamaah. Jadi kalau misalkan single dia sholat sendirian subuh dengan orang yang sudah menikah sendirian sholat subuh, itu 27 kali lipat. Apalagi kalau seorang yang menikah itu kemudian dia berjamaah, maka lebih banyak lagi, kata Imam Ibnu Jauzi. Beliau memisalkannya demikian. Apalagi kalau kemudian di dalam pernikahan itu banyak sekali amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang single. Makanya setan itu sangat
menyesal sekali. Apalagi orang yang kalau sudah berdua kan lebih kokoh gitu, lebih kuat daripada godaan ketika orang sendirian. Makanya ketika ada orang sendirian atau orang kemudian menikah, setan itu menjerit, menangis, kemudian mendekati pingsan. Sampai akadnya orang menikah gitu menggetarkan arsy Allah. Ada dua peristiwa yang menggetarkan arsy Allah, yaitu ketika seseorang diangkat menjadi nabi, dan yang kedua ketika seorang itu melakukan akad pernikahan. Kenapa? Karena mengubah yang haram menjadi halal. Gitu. Nabi itu juga memfatwakan sesuatu yang kemudian oleh manusia dianggap halal, kemudian diharamkan, atau yang kemudian haram dihalalkan. Itu kan Nabi, tugasnya Nabi. Begitu juga ketika pernikahan yang sesuatunya haram kemudian jadi halal. Makanya hukum Allah yang demikiannya sampai menggetarkan arsy Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, setan tuh khawatir sekali kalau orang-orang menuntut ilmu itu kemudian tengah jalan dia meninggal, atau ketika hadir di tengah majelis ilmu dia mendapatkan hidayah gitu. Betapa khawatirnya setan kalau seandainya ada orang datang ke dalam pengajian kemudian mendapatkan hidayah. Setan membayangkan dia kalau mendapatkan hidayah yang dulu adalah temannya, ketika keluar dari pengajian dia menjadi musuhnya gitu. Jangankan kepada orang Islam yang mengaji, kepada orang non-Muslim saja yang mengaji, kemudian mencari ilmu atau mendalami keilmuan, setan sudah takut sekali. Jangan-jangan ketika dia meneliti sesuatu, kemudian hidayah Allah datang gitu. Jangan-jangan ketika dia meneliti sesuatu, kemudian nilai tauhidnya muncul. Akhirnya khawatir sekali. Pokoknya saya tentu khawatir sekali kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya kita ini adalah orang-orang yang ketika setan itu melihat orang-orang yang menuntut ilmu, melihat majelis ilmu, khawatir sekali dan menjerit bahkan mendekati pingsan. Nah, seperti halnya beginilah. Istilahnya kalau orang mengajar di TK itu kan kalau nggak ada riwayat Ausbildung dan sebagainya paling gajinya 8 euro. Tapi kalau ada misalkan Ausbildungnya bisa jadi 12 euro. Kalau dia lulusan S1 gitu, bachelor bisa jadi dia 20 euro gitu. Apalagi kalau dia S2 dan lain sebagainya, maka tentu semakin naik gitu. Maka itulah mengapa di dalam ilmu dan di dalam sertifikat, kan itu sertifikat nikah atau dalam ilmu ada peningkatan keilmuan, maka pahalanya menjadi luar biasa. Maka bersyukurlah kita untuk senantiasa mau dan terdorong terus untuk melakukan thalabul ilm. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Tadi sebagai pengantar, Mas Angga bisa dimunculkan ininya kali ya, PDF-nya. Kita akan lanjutkan pengajian kitab, yaitu yang sekarang pada halaman yang ke-28. 28. Yang tunggu sebentar, Ustaz. Dua pekan lalu kita halaman ke-27. Jadi setiap pertemuan satu halaman. Meskipun kemarin yang halaman ke-27 tidak tuntas semua hadisnya, tapi kita ke halaman 28, memang masih satu bab. Kita ambil pasal yang kedua. Faslun. Agak ke bawah itu ada. Ya, faslun. Hadis yang ke-15. An Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu. Qala berkata sahabat Umar, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Rasul, innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai. Innamal amalu. Sesungguhnya amal, diterimanya amal, syarat sahnya amal, bin niyati dengan niat. Wa fi riwayatin hadis yang lain,
bin niyati dengan niat-niat. Karena al-amal itu kan jamak taksir. Amalun al-amal. Nah, niat itu jamak muannas salim, niyatun. Nah, jadi dengan niat. Wa inna malikum liurim. Dan bagi setiap individu, manawa ada yang sesuatu yang diniatkannya. Oman barang siapa kanat ada hijrahnya ilallahi, hijrah melakukan hijrah itu ilallahi karena Allah wa rasuli dan rasulnya, fa hijratuhu maka hijrahnya dia ilallahi wa rasul. Maka pahala hijrahnya adalah ilallahi wa rasul, maka kepada Allah dan rasulnya. Oman kanat dan barang siapa orang itu hijratuhu hijrahnya ila dunia untuk dunia yusibuha yang ingin dia peroleh, awim ro'atin atau perempuan yang kihoa yang ia akan nikahi, fahijratuhu maka hijrahnya dia ila mahajira ilai atas apa yang dia hijrahkan atau mendapatkannya ya dunia dan atau perempuan yang akan dinikahi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dia hadis yang pertama dan Imam Muslim pada hadis yang ke 1907, Abu Daud pada 2201 dan Imam Tirmidzi pada 1647 dan Imam Nasai pada hadis yang ke-59 dan hadis yang ke-60. Hadis ini sangat populer. Nah, ini hadis yang diriwayatkan di dalam banyak hadis. Bahkan kalau dilihat dari keterangan itu, hadis ini adalah hadis yang tawatir. Qala al-Hafidz. Ya, berkata al-Hafidz, Imam Hafidz al-Asqalani. Wa za'ima ba'dul mutaakhirina anal haditsa balagha mablagha tawatir. Ya, makanya dikatakan bahwa ulama-ulama yang mutaakhirin mengatakan bahwa hadis ini mencapai derajatnya hadis mutawatir karena banyak sekali yang meriwayatkan. Banyak sekali menyelatkan, jalurnya sangat banyak dan ini hadis yang sangat populer. Bahkan di dalam banyak kajian-kajian ilmu hadis baik yang Arba'in An-Nawawi contohnya atau Riyadhus Shalihin atau di dalam kitab Imam Muslim dan lain sebagainya, termasuk di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab akhlak, innamal amalu itu hadis yang pertama kali diungkapkan karena sangat populer. Bahkan sampai dikatakan kalau di dalam kitab Ta'limut Ta'lim baik yang dikarang oleh Syekh Hashim Al-Asy'ari rahimahullah atau kitab Ta'limut Ta'lim yang lainnya yang satu lagi, itu hendaklah seorang guru menyampaikan jika dia menyampaikan pengajaran, bab yang diajarkannya adalah tentang hadis ini, innamal a'malu binniyat. Termasuk ketika seorang musannif atau orang pengarang kitab mau menyampaikan kitab, maka ingatkanlah menulis hadis ini, innamal a'malu binniyat. Kenapa seorang guru penting mengatakan tentang hadis ini, kata Kiai Hashim Asy'ari, tidak lain dan tidak bukan untuk mendidik si guru dan si santrinya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si guru itu serta muridnya tidak lain dan tidak bukan untuk mendalami ilmu Allah itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Guru tidak akan melihat siapa muridnya, ada murid dan bandel, ada yang murid ini ya tidak menjadi makan masalah gitu. Karena yang beliau inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang datang satu, yang datang dua, yang datang berapapun ya tidak menjadi masalah karena amalnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang murid gitu. Jadi maka seorang murid pun tidak akan melihat sesuatu yang kurang dari gurunya karena dia ibadah atau ngajinya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i itu melihat gurunya tentang suatu hal yang buruk, kemudian Imam Syafi'i berdoa, ya Allah, jauhkanlah dariku pandangan buruk, hal-hal yang sesuatu yang buruk dari guru, sehingga aku tidak akan menyebabkan aku ini kurang hormatnya kepada guru. Ini di dalam hadis Ta'limut Ta'lim disebutkan. Ya, asarnya Imam Syafi'i, dari perkataannya Imam Syafi'i disebutkan di dalam kitab Ta'lim. Ya, wahai ya Allah, mohon
tidak tampakkan kepadaku keburukan guru. Jadi seorang guru kok seolah-olah jangan tampakkan di dalam dadaku ya Allah, di dalam mataku ya Allah, supaya hormatku kepada guru itu tidak berubah gitu. Pun kalau tampak padaku ada yang kurang gitu ya Allah, tundukkan hatiku. Jadi jangan sampai kemudian mengubah persepsi kita terhadap guru. Tetap guru itu adalah guru. Meskipun salahnya seorang guru sebagainya, dia seorang guru itu punya jasa mendidik batinnya. Bahkan kalau dalam Sulam Taufik, guru itu bisa jadi lebih utama dari seorang tua, orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak mendidik agama kita. Sedangkan guru kan mendidik rohani kita. Kalau orang tua kita hanya mengurusi fisik kita, hanya memberi makan kita, minum kita, jajan kita, dan lain sebagainya, berarti orang tua kita hanya mendidik fisik kita. Sedangkan guru kan mendidik rohani kita, ngaji kita, sholat kita, pendidikan agama kita, dan sebagainya. Sedangkan fisik nanti itu akan musnah beserta dengan musnahnya usia kita. Sedangkan rohani itu akan tetap. Bahkan rohani yang kita miliki itu merekam semua apa yang dilakukan oleh fisik gitu. Fisik berkata, mulut kita berkata misalkan saise atau apa gitu, maka rohani itu langsung merekam ya. Pemikiran kita, hati kita dan lain sebagainya yang kita simpan di dalam hati kita. Ruh itu kayak ibarat flash disk atau ibarat speicher card atau ibarat memory card gitu. Dia akan menyimpan apapun yang ada pada laptop. Nanti ketika laptop itu rusak, ketika HP itu rusak, ketika kamera itu rusak, ya nggak jadi masalah, rusak dan sebagainya. Tetapi kan ada film, ada lagu, ada file-file yang bisa dibuka di kapanpun. Dan itu, ruh itu akan membuka file-filenya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau itu di dalam kitab Sulam Taufik itu. Atau ada juga di dalam kitab Ta'limu Ta'limnya Ki Hasyim Asy'ari, bahwa nanti ruh itulah yang akan berbicara. Makanya betapa mulianya seorang guru kalau seandainya memulai kitab itu dengan innamal a'malu binniyat. Kembali lagi sekarang itu dari perspektif mengenai hadis. Kemudian nilai internal hadis. Asbabul wurudnya itu ada dua. Kalau dari beberapa syarah itu asbabul wurudnya ada kedua. Yang pertama asbabul wurudnya itu karena ada seorang, kemudian perempuan hijrah ke Madinah. Kemudian karena hijrah, sedangkan ada orang di Mekah ya. Di Mekah, dia mencintai si perempuan yang hijrah itu, akhirnya dia hijrah sampai dikatakan dia hijrah karena perempuan itu. Akhirnya termunculkan hadis ini. Saya sebutkan sahabatnya. Yang jelas asbabul wurudnya semacam itu. Ada yang kedua, asbabul wurudnya adalah terkait dengan seorang juga yang ingin menikah. Kalau itu tadi kan sudah sama-sama Islam gitu. Kemudian yang kedua ini adalah ada orang yang kemudian dia menikah ke hadapan Rasulullah SAW, tapi dia ternyata menikah itu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena ada tujuan perempuannya dan ada tujuan hartanya. Dan ini kemudian oleh Rasulullah SAW diingatkan mengenai masalah ini. Nah, asbabul wurudnya. Tapi yang hadis yang banyak diungkapkan adalah berkaitan dengan hijrah, karena ada kata hijrahnya. Para ulama lebih cenderung pada asbabul wurud mengenai hijrah. Innamal a'malu binniyat. Kita sudah sama-sama tahu ya, tentang syarat sahnya amal itu adalah niat. Jadi kita kembali lagi ini mengenai ikhlas sebetulnya. Jadi kita sudah pernah membahas tentang ikhlas pada bab-bab awal, ya, yaitu bahwa ikhlas itu, saya sedikit ulangi, ikhlas itu kholaso yakhlusu khulus atau khilas.
khuluson wa khilason. Mengikuti wazan af'al, akhlasa yukhlisu ikhlasan. Jadi dimasuki salah satu alif zaidah. Ya. Dia ikut rubai mazid af'ala, wazan af'ala, akhlasa yukhlisu ikhlasun. Jadi masdarnya adalah ikhlas. Awalnya dasar katanya adalah khulus dan khilas. Mempunyai makna 3. Yang pertama adalah maknanya adalah sofa bening. Jadi kalau kita sering mengetapkan di dalam bahasa Arab sering diucapkan bahwa kholasol ma' minal kadar gitu. Jadi air itu bersih dari kotoran. Kholaso di sana artinya adalah sofa. Artinya bening. Yang kedua, kholaso atau berikhlas itu makna kholaso, makna yang kedua adalah anaqi, bersih. Ya, misalkan zahabun kholis. Ya, jadi emas murni. Emas yang murni. Emas yang anaqi, bersih. Maksudnya emas yang tidak tercampur dengan noda apapun. Atau emas yang 24 karat. Emas masih asli. Gitu. Yaitu bahasa Arabnya kan sering diungkapkan di dalam konsep bahasa Arab atau di bahasa Arab itu zahaban kholis. Emas yang murni. Atau ikhlas juga diartikan adalah tauhid. Kalimatul ikhlas. La ilaha illallah itu kalimatul ikhlas. Atau surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu disamakan atau para ulama mufassirin menyebutkan juga suratut tauhid. Sehingga ikhlas itu adalah maknanya tauhid. Ada 3 makna jadinya. Bening, ya, bersih, dan kemudian adalah tauhid, bersih dari syirik. Ini makna dasar daripada ikhlas. Tapi secara umum kita sudah mengerti bahwa ikhlas itu adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadul Ibad, al-ikhlasu bi anturat hawasuhu tahirah wa batihu minal akhlaq dzamimah. Yaitu ikhlas itu adalah bersihnya hati kita dari akhlaq dzamimah, hati kita yang bersih dan secara zahir juga tampak bersih. Itu namanya ikhlas. Nah, kembali lagi bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa niat amal-amal itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan niat. Makanya kalau di dalam mazhab Syafi'i, niat untuk bisa diterima ibadah itu harus hadir. Niat itu harus hadir. Harus ada proses melafadzan. Karena niat itu kan fil qalb. Kenapa Imam Syafi'i sampai mengatakan niat itu harus ada gitu? Karena ya gitu, innamal amalu binniyat, maka niat itu menjadi pokok. Bahkan kemudian semua madzhabul arba'ah sepakat bahwa niat adalah sesuatu yang wajib atau yang inheren bersama dengan ibadah itu sendiri. Hanya ulama kemudian memperbedakan antara apakah niat itu bersamaan ataukah niat itu di awal. Kalau Imam Syafi'i ada 2 model niat itu. Niat itu bisa bersamaan dengan sesuatu yang dilakukan bersamaan. Seperti misalkan niatnya sholat bersamaan dengan takbir, zakat dengan mengeluarkan zakat, atau haji ketika memakai baju ihram. Atau niat itu lebih awal, tidak bersamaan dengan tingkah lakunya karena ya, dia harus didahulukan seperti niat puasa. Puasa wajib itu tidak bisa niatnya ketika subuh. Harus sebelumnya, malam sebelumnya. Ada niat yang mengharuskan dia didahulukan. Tapi pada umumnya adalah niat itu bersamaan dengan pekerjaan yang pertama. Bahkan Imam Syafi'i sampai menyunahkan, sunnah. Sampai sunnah untuk melafazkan niat. Supaya niat itu hadir di dalam hati. Karena di dalam hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, di dalam riwayat nih Imam Muslim hadis yang ke-761 bahwa ketika Rasulullah SAW haji, ya, itu hadisnya adalah hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan labbaika umratan hajjan, labbaika umratan wa hajjan. Saya niat umroh dan haji. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, Anas bin Malik sampai mendengar Rasulullah SAW sampai mengatakan gini, nawaitul umrota au nawaitul hajja. Jadi
Anas bin Malik sampai mendengar Rasulullah SAW mengatakan nawaitul umrata, saya niat umroh. Ketika haji nawaitul hajjan, saya niat haji gitu. Jadi Rasulullah SAW itu mengungkapkan kata nawaitul umrota atau nawaitul hajja. Maka kiasnya, nah ini namanya kias aulawi. Kiasnya maka untuk ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, wudhu dan lain sebagainya disunahkan untuk melafazkan niat. Karena lafaz mulut ini adalah membimbing hati supaya hati itu hadir terhadap niat. Walaupun pada hakikatnya yang paling wajib adalah di dalam hati. Tapi menurut Imam Syafi'i karena Rasulullah SAW dulu waktu haji atau waktu umroh itu niat mengucapkan niat nawaitul umrota atau nawaitul hajjah, bahkan ada hadis yang lebih sahih yaitu labbaika umrotan wa hajjan, maka nawaitul wudu'a atau usolli fardhu dhuhri atau nawaitu an ukhrija zakatal fitr atau nawaitu shauma ghadin. Maka itu adalah sesuatu yang disunahkan. Ini termasuk juga menjadi pendapatnya Imam Hambali. Termasuk juga kalau Imam Maliki dia hukumnya jaiz, mau diucapkan tidak ya silahkan. Kalau Imam Hanafi tidak menganggap sebuah sunnah dan tidak merupakan sebuah anjuran gitu. Nah, ini berkaitan dengan mengapa sampai Imam Syafi'i mengharuskan atau mensunnahkan, bukan mengharuskan, mensunnahkan melafazkan niat supaya hadir di dalam hati. Kalau Imam Hambali gitu, itu niatnya itu diungkapkan di awal. Kayak misalkan gini, saya mau sholat, itu diungkapkan, dilafazkan gitu. Nanti ketika kita sholat, saya mau sholat atau ketika saya takbir kemudian tidak niat, itu sudah cukup. Gitu. Artinya ketika itu sudah dinafazkan, maka termasuk merupakan sebuah. Nah ini merupakan sebuah hal yang terkaitan dengan. Ini sudah kita sama-sama tahu. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Nah ini yang menjadi menarik adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, ini yang menjadikan menarik adalah bagaimana sih sebetulnya apakah boleh orang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala? Ataukah orang itu boleh enggak ibadah kemudian ada niatan untuk mencari hal yang lain gitu loh. Misalkan gini. Orang ibadah kemudian dia pengen agar dengan ibadah itu misalkan dengan wudhu menjadi lebih adem gitu. Atau umroh gitu sekalian wisata, boleh nggak sih gitu loh. Atau katakanlah dengan sodakoh biar seseorang itu menjadi lebih dekat kepada orang gitu, kepada tetangga atau kepada keluarga, boleh nggak gitu loh. Itu gimana sih? Kan sampai karena ada hadisnya faman kana hijratu ilallahi wa hijratu ilallahi wa rasul. Faman kana hijratu ila dunya yusibuha umratan yang fa hijratu ila ma hajara. Nah ini boleh nggak menyatakan? Maka ulama itu berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada ulama, ada 3 pendapat kalau di dalam kitab Muhadzab. Ada 3 pendapat berkatakan, apakah seseorang boleh meniatkan bersama dengan yang lain atau tidak? Yang pertama, di dalam kitab Muhadzab itu disebutkan, jika seseorang niat ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi setelah itu ingin agar mendapatkan sanjungan atau ingin mendapatkan sesuatu terima kasih kepada dari orang atau ingin dikatakan baik dari seorang, maka kalau sifatnya dia orang, maka itu adalah tidak boleh. Jadi hukumnya nggak boleh. Artinya nggak boleh itu hukumnya tidak boleh. Kecuali dia dalam taraf belajar. Kecuali dalam tahap dia masih awalan. Kalau misalkan orang, anak kecil gitu, ya, atau orang yang masuk baru belajar gitu, dia pengen pengen melakukan ibadah agar dia dikatakan sama orang tuanya hebat gitu, agar dapat pujian dari gurunya, enggak jadi masalah. Tetapi pada saat sudah lama dan sudah
berkembang, maka hukumnya tidak boleh. Ini ada di dalam hadis Ibnu Majah atau hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim yang ke 2985 atau hadis Imam Ibnu Majah pada hadis yang ke 4202 kalau tidak salah sih, adalah sebuah hadis yang bunyinya adalah ana aghna syuraka wa nasyirk. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syarikahu. Saya itu ana aghna syuraka. Saya itu apa namanya? Aghna, ya. Tidak butuh. Ya. Saya itu sudah kaya, ghaniyun kan kaya. Maksudnya tidak butuh. Asyuraka, ya. Syuraka itu syarikun syuraka. Nah, sekutu. Saya itu tidak perlu sekutu-sekutu. Ya. Anisyir kita sekutu terhadap suatu perbuatan. Nah. Man amila amalan, barang siapa yang beramal. Ya. Asyraka bihi, yang kemudian dia mempersekutukanku. Nah. Taraktuhu wasyirku, maka aku akan meninggalkan dia dan bersekutunya itu. Jadi kalau sifatnya sanjungan yang selain yang sifatnya apa namanya, yang sifatnya manusia ya, makhluk, maka Allah tidak mentolerir kecuali dalam rangka awalan orang yang berawal, anak kecil dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika niat itu ya, ibadah itu dilakukan untuk tujuan duniawi. Ini faman kana hijratuhu ila dunia ini. Tujuannya untuk duniawi tok. Tidak ada takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya adalah untuk duniawi tok. Misalkan dia apa namanya? Katakanlah belajar. Tapi niatnya adalah untuk duniawi tok. Atau misalkan dia seorang penguasa, adalah tidak lain untuk mendapatkan harta saja. Tidak ada untuk takarub kepada Allah, maka itu termasuk yang dilarang. Bahkan kemudian Allah akan menghapuskan semua apa-apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan. Di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini di dalam ayat yang ke-15 sampai ke-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan menginginkan al hayatad dunya, kehidupan dunia, wa zinataha ya, dan perhiasannya, maksudnya hartanya, kedudukan atau apa namanya ghanimah kalau perang gitu. Maka nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Maka Allah itu akan memberikan ya sesuai dengan apa yang dikerjakan gitu. Wahum fiha la bikhus, maka Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya tidak mengurungnya. Artinya dia ya tidak bisa jadi tidak rugi di dalam dunianya. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tetapi di akhirat nanti dia tidak memperoleh apa-apa kecuali ya di neraka. Wa habita ma sona'u. Yang ini nih yang jelas. Wa habita ma sona'u. Ini sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir itu wa habita ma sona'u itu habita ma sona'u ma-nya itu adalah isim dhamir ya. Isim dhamir ma, bukan isim mausul. Isim dhamir ma, sesuatu yang sifatnya umum. Ya. Baik karena maksudnya bersifat umum adalah niatnya, amalannya termasuk sesuatu yang kaitan dengan itu. Gitu. Itu hilang. Misalkan sholat itu kalau misalkan atau jadi pemimpin, maka dia pengorbanan menjadi pemimpin. Sebelum menjadi pemimpin, menuju jalan menuju pemimpin, ketika memimpin, ataupun setelah jalan menuju melakukan sesuatu, ma itu semuanya sona'u yang dia lakukan, maka habita ma sona'u, menghapus semua amalan. Kemudian yang ketiga, mendapat di dalam kitab Muhadzab itu sebutkan bahwa kalau seseorang ibadah, tujuannya takarub kepada Allah, tapi ada tujuan duniawi, maka itu tidak menjadi masalah. Artinya boleh. Karena di dalam ayat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 98 itu laisa alaikum junahun antabtagu fadlan mir rabbikum, bahwa tidak ada dosa bagimu untuk mencari dunia ya. Fadlan mir rabbikum, mencari dunia atas apa-apa atau mencari kefadlan Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
atas apa-apa yang dilakukan. Meskipun kemudian misalkan haji, pengen wisata dan sebagainya. Terus gimana? Asal catatannya itu asal takorubnya itu menjadi dominan. Artinya misalkan gini, niat umrohnya itu dominan gitu. Kalau misalkan wudhunya itu dominan. Kalau sholat gitu, sholatnya kalau pengen pengajian ada makanan, pengajiannya itu dominan, maka itu lebih utama daripada kalau tujuan. Semakin tujuan karena Allah lebih utama, maka pahalanya menjadi lebih utama. Kalau semakin kurang tujuannya kepada Allah, maka pahalanya lebih kurang. Ini yang dalam hadis disebutkan. Ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Makanya para ulama mengatakan, apakah sahabat yang hijrah mengejar perempuan ya, untuk perempuan itu kemudian dinikahi ya, apakah Rasulullah SAW kemudian mengatakan sahabat itu hilang pahalanya? Tidak, ternyata. Karena nggak mungkin kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa istilahnya hanya mengingatkan. Pahalanya sahabat itu tetap dapat pahala hijrahnya. Karena hijrah bersamaan dengan pengen menikahi atau karena mencintai seseorang atau pengen menikahi seseorang, maka kemudian hijrah. Maka dua dapat. Hijrahnya dapat, pahalanya dapat. Cuman karena ada yang bersamaan, maka bisa jadi nilai hijrahnya atau pahala hijrahnya tidak sebesar pahala orang yang benar-benar hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya akhlak ulama, sampai tidak mengatakan kepada sahabat yang melakukan tersebut dikatakan sebagai pahala dari hijrahnya itu gugur. Dilanjutkan. Wa ana Aisyah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisul ka'bati fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Yaghzu ya, pergi berperang, jaisun sebuah tentara. Al-Ka'bah ya. Jaisun perang, istilahnya berperang sebuah tentara untuk Al-Ka'bah. Al-Ka'bah maksudnya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Fakanu bibaida minal ardi. Maka ada ulama yang mengatakan gini, Ya'zu berperang jaisun. Al-Ka'bah memerangi Ka'bah. Fakanu, kemudian orang tersebut bibaida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Atau karena Ka'bah. Ada ulama mengatakan ini Ka'bah itu adalah jadi maf'ul bih atau menjadi maf'ul ma'ah. Fa idza kanu, maka kemudian mereka itu bibaida di suatu bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian mereka dijatuhkan bi awwalihim wa akhirihim. Mereka ditenggelamkan wa akhirihim. Qalat berkata Siti Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana mereka itu dihancurkan kemudian awalnya maupun akhirnya. Jadi hancurkan semuanya gitu. Dari depan sampai belakang gitu. Wa fihim aswaqum. Sementara mereka itu ada pasar wa malaisa minum, dan banyak orang yang tidak termasuk tentara itu. Qala, Nabi berkata yukhsafu bi awwalim wa akhirim, dihancurkan dari awalnya sampai akhirnya, tapi yub'atsuna ala niyatihim. Tapi mereka akan dibangunkan sesuai dengan niatnya. Artinya mereka yang memerangi Ka'bah yang akan mendapatkan dosa, tapi mereka yang lagi bertransaksi ya niatnya sesuai dengan niatnya. Artinya tidak disamakan dengan niat orang yang memerangi kebaikan. Misalnya gini. Jadi ini hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang luar biasa ini disampurnakan dia innama yub'atsu ala niyatihim di hadis yang ke-17. Mereka itu dibangunkan sesuaikan dengan niatnya. Ya, dan di dalam hadis 18 itu disebabkan inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syaba'an wala wadiyan illa wa ma'ana habasahumul adar. Kalau di dalam yang hadis ke-18 ini juga hampir sama, bahwa ada orang pergi aqwaman Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya kaum khalafna tinggal meninggal kita bil Madinah atau tertinggal bil Madinah di Madinah masalakna syi'ban. Rasulullah mengatakan
kita tidaklah melewati sebuah gunungan wala wadian atau sebuah lorong, tidak pula melalui sebuah jurang illa wahum ma'ana. Mereka itu sembunyi pada akhirnya ada bersama kita. Habahasahumul. Mereka hanya terlihat dari terhindar melakukan itu karena ada udzur. Ini hadis ini hampir sepadan, artinya mengenai niat. Ada hal yang sangat menarik. Ini sesuatu yang kuantum amal tentang niat. Jadi gini, Rasulullah SAW, kalau dari hadis ini ada dua hal. Yang pertama, bahwa seseorang dengan niat itu, maka dia akan dibangunkan dengan niatnya. Sampai di dalam sebuah, kalau di syarahnya itu, bahwa di dalam syarah hadis ini itu disebutkan fal mu'min baina hasanatin. Fal mu'min baina hasanatain. Hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantaziruha. Seorang mukmin itu, karena ini kan mengenai masalah niat ya. Jadi seorang mukmin itu selalu saja di antara satu kebaikan, mukmin itu selalu aja di antara satu kebaikan ya, yang telah dia selesaikan dan kemudian di antara kebaikan yang akan mendatang. Artinya apa? Hendaklah seorang mukmin itu, kata Rasulullah SAW, ada di salah satu, pokoknya semaksimal mungkin di antara nilai kebaikan. Kebaikan maksudnya senantiasa dalam kebaikan. Maksudnya gini, kalau bisa kita punya niat, setelah kita melakukan sholat fardu, maka kita segera meniat untuk melakukan sholat asar. Jadi gini, begitu kita niat sholat subuh selesai, ya Allah saya sholat subuh. Begitu kita selesai sholat subuh, kita kalau bisa punya niatan akan melakukan sholat zuhur. Ya Allah saya menanti sholat zuhur. Sehingga apa? Sehingga ketika malaikat Israel menemui kita, sehingga ketika ajal menemui kita, maka kita dalam keadaan punya niat menanti, termasuk digolongkan orang yang menanti sholat zuhur. Jadi kalau kita selesai Ramadan, maka segera kita atur di dalam hati kita, yaitu ya Allah saya berniat akan melakukan, kalau Ramadan yang akan datang, saya berniat akan melakukan puasa Ramadan. Dengan demikian, dengan cita-cita demikian. Saya pengen khatam sekali ya Allah. Pengen melakukan ini dan sebagainya. Segera niatkan. Sehingga apa? Ya Allah saya selesai dengan Ramadan ini. Menuju Ramadan yang akan datang. Dengan niatan ya Allah saya melakukan semuanya. Aktivitas apapun adalah untuk menunggu Ramadan yang akan datang. Sehingga ketika kita meninggal. Kita termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang meninggal dalam menunggu kebaikan. Meskipun aktivitas kita berbeda. Banyak gitu. Misalkan aktivitas kita bekerja, ada aktivitas kita memasak, ada aktivitas kita ngajar, ada aktivitas kita misalkan diplomat dan sebagainya. Atau kita aktivitasnya adalah bisnis dan sebagainya. Maka proses kita bisnis, ngajar, atau kita melayani orang, atau kita melakukan masak dan sebagainya adalah proses dalam menunggu Ramadan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat nyawa kita, maka kita termasuk dicatat oleh Allah adalah orang yang menanti ibadah yang akan datang. Makanya di dalam pesantren kami ada guru kami, ya pesantren itu ada guru namanya Kiai Abu Bakar. Itu kalau ada tamu-tamu yang sowan, tamu-tamu kan santri banyak gitu kan. Pesantren kami kan ada 2.700 santri. Dengan sementara ini dipegang oleh paman-paman gitu kan. Nah, sowan ke sini. Kalau sowan atau berkunjung ke Kiai Abu, guru saya gitu, Kiai Abu Bakar Sofan, itu beliau menasihatkan gini kepada tamu yang datang, kepada walaupun sepuh gurunya. Kamu ya, niat ya hafalin Quran. Jadi niat hafalin Quran. Padahal orangnya sudah sepuh. Oh gitu, niat hafalin Quran. Sepulang dari sini kamu niat hafalin Quran. Kamu baca Al-Fatihah,
dengan niat membaca hafalan Quran. Kamu niat Al-Ikhlas dengan niat hafalan Quran. Jadi niat hafalan Quran ketika ajal itu menjemput kamu, maka kamu statusnya niat dalam menuju menghafalkan Quran. Jadi niat itu menjadikan orang itu terkelompok kepada amalan yang akan dilakukannya. Makanya tadi di hadis berikutnya itu ada orang yang tidak pergi pergi berjihad, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang berjihad. Ada orang yang kemudian dia pergi berjuang, tapi tidak bisa pergi juang, tapi dicatatkan oleh Allah sebagai amal berjuang karena dia terbatas oleh waktu. Atau ada orang yang ingin melakukan sesuatu, tapi kemudian amalannya tidak sampai, maka orang itu sudah dicatat sebagai melakukan amalan yang di berikutnya. Misalkan gini, kayak ada orang pergi haji, menabung dan sebagainya, tapi kemudian tidak pergi haji, maka pahala haji sudah dapat. Makanya di dalam satu hadis, hendaklah kamu punya niat pengen mati syahid di jalan Allah. Maka niat syahid di jalan Allah membuat amalan-amalan kita atau aktivitas kita itu menjadi termasuk amalan yang menanti syahid. Nah, ini luar biasanya kuantum keikhlasan gitu. Jadi nilai itu membuat luar biasa. Makanya ketika seseorang itu punya niat yang baik, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan sebuah kaum, baik kaum itu dari awal dan belakangnya, maka kalau seorang punya niat kebaikan, maka dia akan dihadapkan kepada Allah niat kebaikan. Itu yang pertama. Jadi mengenai masalah hati. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan niat atau berkenaan dengan hati, yaitu agar kita menjadi sebuah orang yang senantiasa dalam kebaikan. Al-mu'min baina hasanata ini hasanatun qad qadaha wa hasanatun yantaziruha, yang pertama itu. Yang kedua, seorang mukmin juga berada dalam kebaikan yang kedua, yaitu jika seseorang mukmin itu yaitu punya nilai ketergantungan pada sebuah kelompok yang dia cintai. Jadi hendaklah kita itu punya rasa cinta. Kita punya rasa cinta kepada Rasulullah gitu. Karena seseorang itu akan dikumpulkan nanti berserta dengan orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahbabta. Orang itu akan berserta dengan orang yang dicintainya. Artinya apa? Kalau kita mencintai Rasulullah, maka akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Kalau kita mencintai para wali, maka kita akan dikumpulkan dengan para wali. Kalau kita mencintai para sahabat, maka kita akan dikumpulkan dengan para sahabat. Maka kalau kita mencintai para ulama-ulama pejuang, maka kita akan dikumpulkan di akhirat nanti berserta dengan ini. Itu gambarannya, yaitu gambaran kecintaan kita. Gambaran dasar kehidupannya adalah kita menyangkolkan atau mengaktivitaskan kehidupan kita nyangkol dengan aktivitas masyarakat yang menghidupi keislaman. Misalnya gini, ada pengajian, kita masuk ke dalamnya. Kalau di sini kan disebutkan bahwa orang itu dia aqwaman khalafna bil Madinah, salak nasi aman dan sebagainya. Ini termasuk diantaranya adalah orang itu hatinya tergantung pada kebaikan. Misalkan gini, tergantung pada kebaikan dan pada kelompok. Misalkan gini, saya pergi atau seorang pergi ke Indonesia gitu. Tapi hatinya masih tercantum aja, ngantol aja dengan aktivitas, oh masjid Frankfurt gimana, WA group gitu. Oh ini kelompok saya ya Allah dan sebagainya. Ternyata innalillah meninggalnya di Indonesia. Nah, meskipun meninggalnya di Indonesia, meskipun meninggalnya tidak bersamaan dengan orang-orang di Frankfurt gitu, dengan orang-orang jamaah di Frankfurt. Tapi di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan wahum ma'ana. Di dalam hadisnya kan dengan hadis ke-18 kan 18 kan wahum ma'ana, mereka itu berserta kita. Jadi ada kecantolan orang-orang di Madinah itu kenapa diikutkan bersama Rasulullah? Karena hatinya nyantol dengan Rasulullah. Hadir bersamanya. Kalau Rasulullah sekarang sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada, para ulama-ulama al-soleh kita jauh. Maka kita nyantol dengan komunitas yang baik. Begitu kita pergi ke dalam kerja dan sebagainya, kita baca WA-nya grup, oh saya
Kalau ditanya kamu aktivitasnya mana? Saya aktivitasnya dengan pengajian ini, saya aktivitasnya dengan kelompok ini. Dengan aktivitas kelompok-kelompok yang baik. Sehingga ketika nanti di akhirat, maka itu menjadi amalan sebagai kita berserta dengan orang yang kita cintai. Kalau di dalam hadis itu, wahum ma'ana, mereka itu akan bersama kita. Makanya itu hati juga masuknya. Jadi niat pertama dan nilai keikhlasan. Yang kedua ketergantungan kita, keikhlasan kita untuk senantiasa tergantung dengan kelompok-kelompok yang baik supaya atau kelompok-kelompok yang beramal baik supaya kita termasuk di kelompokkan di akhirat termasuk orang-orang yang beramal baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja saya kembalikan kepada moderator. Jika ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya karena kealfaan saya pribadi. Baik Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Mungkin saya bisa ringkas sedikit dari apa yang Ustadz sampaikan barusan. Maaf, tunggu sebentar. Ya, jadi mau nanya ya. Tunggu sebentar. Oh ya, baik. Abdul Munim, jadi saya ringkas sedikit yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Ketika kita baca Quran dan zikir itu, setan hanya menjauh lalu akan mendekat lagi. Tapi dua hal yang bagaimana setan itu menjerit dan meraung-raung ketika diangkatnya Nabi, lalu yang kedua itu menikah, dan selanjutnya itu ketika manusia menuntut ilmu, yang dimana ketika itu mungkin setan kehilangan temannya, begitu Ustaz ya? Iya, yeah. Baik. Dan bagaimana pentingnya sebuah niat gitu. Tadi dibahas nama amal niat dalam pengaplikasiannya baik haji, puasa. Ya benar, jadi pentingnya menjaga niat dan apa sih namanya, di mana letak dominan niat itu. Jadi seringkali kita harus meluruskan niat kita ketika beribadah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Ustadz dari Pak Abdul Munim di kolom chat, ingin bertanya tentang power of niat. Apakah benar urusan ibadah kepada Allah, misalnya sholat, jika niatnya untuk dunia biar dibilang alim, hanya keuntungan dunia saja dapatnya. Jika urusan dunia, misalnya cari duit, niatnya untuk akhirat, misalnya agar bisa bersedekah, dapatnya jadi dua, yaitu dunia dan akhirat. Tentang syarikatun niat, yaitu niat untuk dunia dan akhirat sekaligus, bagaimana tentang kalimat ini? Ada yang berpendapat jika niatnya untuk akhirat, dunianya akan mengikut, tapi jika niatnya semata-mata untuk dunia, maka akhiratnya tertinggal. Saudara Ustaz, mohon dijelaskan. Iya. Jadi inilah hebatnya niat. Niat itu menentukan posisi kita dan posisi amal. Posisi amal diterima atau tidaknya, posisi kita nanti di barisan mana gitu. Itu luar biasanya niat. Jadi powernya luar biasa. Jadi kalau istilahnya Imam Al-Ghazali itu mu'jizatun niat, mu'jizatnya niat itu amalan yang di dalam hati yang kecil itu mempengaruhi semua aktivitas fisik kita. Bahkan dikatakan idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Jika hati, maksudnya itu niat hati itu baik, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, maka ya soluhal jasadukulu. Maksudnya soluhal jasadukulu maksudnya ya bukan hanya artinya fisik dalam artian fisik, kalau jantungnya sehat itu fisiknya akan sehat, tidak. Kata Imam Al-Ghazali adalah maksudnya adalah kalau hatinya sehat dari sum'ah dan sebagainya, maka aktivitas amal oleh fisik itu akan selamat. Tapi kalau niatnya atau hatinya itu ada dengki, ada syirik, ada sum'ah, ada riya dan sebagainya, maka ya fasadat kulluh, maka fasad semua amal aktivitas fisik kita. Nah, bagaimana kalau misalkan seseorang kemudian niat dunia biar dikatakan alim?
katanya akan dia dunianya saja. Tapi niat seseorang ibadah kepada Allah, sholat katanya kalau urutan dunia maka dia akan dapat dunianya saja. Tapi kalau ukuran akhirat maka dia akan mendapatkan sedekah, atau misalkan dunia tapi niat sedekah maka dia dapat dunia dan akhirat. Ya benar sekali gitu. Ya, yang pertama bahwa seorang kalau niat ibadah, ya ibadah bukan pujian dari makhluk, bukan pujian dari teman, bukan pujian dari orang, maka kalau pujiannya kepada orang mutlak dia tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Karena pujian itu termasuk adalah syarik di dalam hadis disebutkan tadi. Dia sekutu-sekutu Allah. Sedangkan orang mukmin itu asyaddu hubbalillah. Orang mukmin itu sangat cintanya kepada Allah. Nah, ini mengenai orang yang kalau ibadah niatnya dunia gitu. Tapi kalau dunianya itu adalah mengenai harta, sholat supaya wudu supaya tenang, supaya bersih mukanya, sholat berjamaah misalkan subuh supaya kalau hari Ahad di sini kan di Turki sholat subuh berjamaah dapat sarapan gitu, sholat subuh di sana, tapi kemudian agar dapat sarapan maka ya dapat dua-duanya nggak apa-apa, artinya dunianya dapat, akhirat sholatnya dapat. Hanya kemudian orangnya mempengaruhi seberapa persen pahalanya. Kalau dia dominan mengenai niatnya, ya dominan pahalanya. Kalau dia dominan dunianya, ya maka dominan dunianya. Karena di dalam ayat tadi disebutkan kan ada laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mir rabbikum. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan laisa alaikum, tidak menjadi masalah, junahun tidak ada dosa istilahnya, antabtagu kamu mencari fadlam mir rabbikum, ya, karunia. Fadlam itu karunia, ya, fadl dari Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas apapun termasuk di dalam aktivitas ibadah. Nah, bagaimana kalau urusan dunia kemudian niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah dan sebagainya, maka itu luar biasa. Kalau urusan dunia kemudian kok niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah, maka dunia dapat, akhirat dapat. Itu luar biasa, benar itu insyaallah. Kemudian bagaimana kalau syarikatun, ya, ada niat yang digabung, ada niat dunia dan ada akhirat. Katanya kalau orang berniat dunia akhiratnya hilang, sementara kalau niat akhirat maka dunia akan ikut. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i, ya. Barang siapa yang dia niatnya karena akhirat maka dunia akan mengikutinya, tetapi kalau dia niatnya adalah dunia maka akhirat akan meninggalkannya. Para ulama dulu itu menggambarkan dunia dan akhirat itu dua kutub berbeda gitu. Kutub akhirat dan kutub dunia. Ya. Termasuk ini adalah pemahaman dari sufinya Imam Al-Ghazali, ya. Akhirat dengan dunia itu dibagi dua gitu. Mencintai dunia maka otomatis meninggalkan akhirat, atau meninggalkan akhirat maka otomatis meninggalkan dunia. Tapi barang siapa yang fokus kepada akhirat maka dunia akan ikut, sementara kalau fokus kepada dunia akhirat akan menjauh. Ini filosofi mengenai amalan itu, amalan antara dunia dan akhirat. Tetapi kalau Ibnu Arab, ya, termasuk Imam Rushd, ya, kalau Imam Rushd mengkritik cara berpikirnya Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali kan mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu dengan dalil-dalil hadis, dengan dalil-dalil Quran, baik hadis yang sahih sampai hadis yang dhaif dimunculkan semuanya untuk menguatkan pendapatnya Imam Ghazali. Tapi karena kalau Imam Ibnu Rushd, beliau mengarang kitab yang I'anatul Talibin itu, beliau mengarang kitab tapi cara pemahamannya bukan dengan hadis. Hadis itu kemudian di logika, beliau ahli filsafat. Walaupun Imam Ghazali dulunya ahli filsafat sampai membuat kitab namanya Tahafutul Falasifah. Tahaf kemudian beliau kritik lagi dengan Tahafutul Falasifah. Dan beliau di akhir hidupnya baru kemudian fokus kepada mengenai masalah tasawuf, mengenai masalah tazkiyatun nafs kita. Nah,
Beliau kemudian membagi dunia. Tapi kalau Imam Ibn Rushd membagi dunia dengan akhirat itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Dunia adalah bagian dari akhirat. Akhirat bisa digapai dengan dunia. Ini cara pandangnya gitu. Bagaimana? Kalau kita dunia mengejar dunia, tapi kemudian kita tidak melupakan akhirat, maka dunia yang kita lakukan, aktivitas dunia yang kita lakukan, maka akan mendapatkan catatan akhirat. Kalau kita menuntut ilmu dunia, tapi kita adalah niatnya untuk mengembalikan izzah kaum muslimin, fardu kifayahnya terpenuhi, kemudian kita akan memberikan maslahat kepada bangsa dan negara gitu, maka pahalanya dunianya dapat, pahala akhiratnya dapat. Sementara kalau orang kemudian nilai fokus kepada akhirat tapi adalah mengenai masalah dunia, kalau misalkan gini, berdagang adalah niatnya lillahi ta'ala, fokus kepada Allah Ta'ala saja, tapi dia ada aktivitasnya yang bersifatnya duniawi, fokusnya tapi kepada akhirat saja. Nah, dunianya juga menjadi sebuah hal yang mesti dicari gitu. Kami menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Maka tidak bisa kita mengajarkan ilmu, kemudian kalau dunia tidak cari. Maka dunia untuk melengkapi majelis ilmu adalah sebagai pahalanya sama dengan mengajarkan ilmu. Misalkan gini, ada orang mengajarkan ilmu, tapi dia tidak bekerja. Ada orang saudaranya yang kemudian dia menyuplai makanan untuk saudaranya yang mengajarkan ilmu. Ada kiai misalkan, santrinya membackup kiainya, akomodasinya, makanannya, dan sebagainya. Maka pahala ngajarnya kiai itu akan didapat juga oleh santri yang menyuplainya itu. Gitu loh. Artinya kalau Imam Ibn Rushd itu tidak mempertentangkan antara dunia dan akhirat. Kalau Imam Al-Ghazali, filsafatnya Imam Al-Ghazali tentang tasawuf, akhirat dengan dunia itu dipisahkan. Nah, bagaimana itu mengenai apakah orang kalau menuju akhirat itu dunianya akan ikut? Gitu. Ya, Imam Al-Ghazali pendapatnya kalau orang fokus kepada dunia maka akhiratnya pasti akan ikut gitu. Kalau orang istighfar, sholat yang baik, duha yang baik, kemudian baca Al-Baqarah dan sebagainya, insya Allah rezeki Allah itu akan lancar, akan menyebabkan membuka jalan-jalan pintu-pintu rezeki gitu. Tetapi kalau orang fokus dunia saja, lupa dengan sholatnya dan sebagainya, ya akhirat nggak dapat apa-apa, dunianya saja gitu. Atau orang nuntut ilmu tapi fokusnya dunia aja, dunianya aja, akhirnya tidak dapat apa. Tapi kalau Imam Ibn Rushd mengatakan bahwa orang sholat saja itu tidak utama, maka orang sholat itu perlu ada makan dan kemudian ada hal yang perlu pakaian, perlu keluarga dan sebagainya. Maka menuntut mencari pakaian untuk membersihkan pakaian, mencari makan untuk menguatkan sholat dan sebagainya, maka itu pahalanya sama dengan sholat. Kalau Imam Ibn Rushd tidak dikonfrontirkan antara satu dengan lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu sama demikian insyaallah. Dua pendapat berbeda dari kedua. Demikianlah angka wallahu a'lam. Baik. Untuk teman-teman sekalian, apa Pak Abdul Munim? Oke. Tadi Pak Abdul Munim, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, waktunya udah lewat, jadi udah cukup lah. Nanti yang akan datang masih bisa jumpa lagi. Terima kasih Ustadz, bagus sekali jawabannya. Karena begini Ustadz, sedikit ya komentar saya ya. Banyak sekali orang kadang-kadang tidak jelas sama dia antara niat dunia dengan niat akhirat. Sehingga sekolah itu seolah-olah dunia saja. Atau sholat itu seolah-olah akhirat saja. Padahal dunia akhirat itu pada umumnya ulama tadi berpendapat tidak terpisahkan karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Benar Ustaz ya? Yeah. Baik, begitu sepertinya untuk kajian pada subuh kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Maimun. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Baik, Matur Ustaz. suwun, Mas Angga, matur suwun semuanya. Ada Mas Devni, ada Mas Syukri, ada Mas siapa lagi nih yang baru Mbak Ratna, Mbak Nindi, Mbak Purwanti, Mbak Eca, dan lumayan sebagainya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga hari-hari kita hari ini dipenuhi berkah dan aktivitas kita dipenuhi dengan maghfirah dari Allah, i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian insyaallah. Pamit J. Enggak. Jazakillah khairan katsiran ya Ustaz. Baik ke. Matur suwun Ustaz. Barakallahu fiik. Sami-sami. Ya, baik ki. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum.